Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya di podcast Al Mukmin. Perkenalkan, nama saya M. Haris Ramadhani. Saya dari kampus STKIP PGRI Sampang. Prodi saya Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami semua kedatangan tamu spesial, yaitu seorang demisioner Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Banyuates. Baik, saya akan sapa dulu rekan Muhammad Kausen. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik dan bisa berjumpa dengan Cak Haris di sini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan di kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Amin. Ya. Untuk rekan Fauzan sendiri, kegiatan sehari-hari di rumahnya itu apa saja, sahabat? Ya, karena saya tidak mempunyai pekerjaan tetap ya Mas ya. Jadi saya itu sebenarnya seorang freelancer atau lebih tepatnya pengangguran. Ya, namun juga tentunya banyak pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan meskipun tidak di apa ya. Kalau orang Madura bilang tak kepadengan begitu. Jadi pekerjaannya tidak ada yang tetap seperti itu. Jadi masih pengangguran ya, Mas? Ya, kalau dibilang pengangguran sih iya, tapi juga dibilang kerja juga iya. Oh ya sahabat, ngomong-ngomong bagaimana perjalanan sahabat dari masuk awal IPNU sampai jadi ketua IPNU ini bagaimana? Eh, Perjalanan saya di IPNU itu agak panjang sih dan tidak panjang-panjang banget. Tapi cukuplah. Saya di IPNU itu sekitar tahun 2017 akhir. 17 akhir masuk, terus 2018 awal itu ikut pengkaderan, Makesta namanya. Ya, ikut pengkaderan, terus lanjut kegiatan-kegiatan yang lain sampai akhirnya di tahun 2021 saya diberikan amanah untuk menjadi ketua IPNU seperti itu, Mas. Saya mau tanya Mas, apa sih organisasi IPNU itu dan arahnya itu kemana sih? IPNU itu organisasi yang arahnya itu Mas lebih kepada keterpelajaran. Maka memang IPNU itu adalah sesuai namanya Ikatan Pelajar kan seperti itu. Jadi memang IPNU adalah organisasi pelajar di bawah naungan, di bawah spirit yang yang diwariskan oleh masyaikh-masyaikh NU. Jadi organisasi pelajar yang arahnya itu kepada perjuangan ke-NU-an. Ya meliputi akidah dan juga beberapa harokah-harokah gerakan-gerakan yang memang tidak lepas dari yang namanya kebangsaan. Seperti itu. Seperti itu Mas. Ya, untuk membahas lebih banyak bisa kita bahas. Namun sepertinya kita berurusan dengan waktu kan seperti itu ya. Siap. Iya. Apa saja sih program-program yang ada di IPNU itu, Mas? Untuk program-program di IPNU ini kan ada strukturalnya Ibu ya. Iya. Itu mulai dari PP, PW, PC dan PAC, juga PR, ada juga PK di tingkatan sekolah itu juga ada. Kalau masalah program-programnya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerahnya. Contoh di Banyuates kan seperti itu. Di Banyuates, di Kecamatan Banyuates dan kecamatan yang lain, itu programnya beda-beda. Namun di sana di PP pimpinan pusat IPNU itu sudah diberikan arahnya kemana. Yang penting arahnya itu sesuai, program-programnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di tempat IPNU berada. Seperti contoh ya, pendidikan di IPNU yang ada di Kecamatan Banyuates
ini lebih terfokuskan kepada apa ya, mencari atau menseleksi bakat-bakat terpendam dari para pelajar yang ada di Banyuates seperti itu. Maka program-programnya itu lebih kepada banyak sayembara, entah itu lomba dan kegiatan-kegiatan yang lain yang memang diharapkan dapat memunculkan apa ya, minat dan bakat yang terpendam di dalam anggota-anggota keibnuan tersebut. Baik itu anggota yang ada di selatan ataupun anggota yang ada di pesisir utara, seperti itu. Terus bagaimana cara merekrut anggota-anggota baru Mas, di Kecamatan Banyuates? Oh, untuk IPNU sendiri, untuk rekrutmen Ya. anggota baru itu selain dari teman ke teman, kita juga fokusnya itu di sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di 20 desa sekecamatan Banyuates ini. Yang pertama itu kita masuk silaturahmi, seperti itu, silaturahmi dengan para guru. Silaturahmi dengan para guru, kita sowan mohon izin ingin sosialisasi dalam rangka rekrutmen anggota baru IPNU atau IPPNU. Karena IPNU dan IPPNU itu Mas, meskipun organisasinya beda antara pelajar NU dan juga pelajar putri, sama-sama pelajar NU itu ya, namun ada yang putra dan ada yang putri, itu kita jalannya bersamaan. Karena memang yang jadi lahan mereka dalam tanda kutip IPNU dan IPPNU itu sama-sama pelajar. Rata-rata itu kita masuknya kepada SMA. Meskipun di MTS dan juga MTS dan juga SMP itu juga ada. Karena untuk usia di IPNU itu paling bawah itu 14 tahun. Jadi 14 tahun itu sudah bisa masuk IPNU, Mas. Namun ya karena hal itu tidak lazim di sini, MTS sudah ikut IPNU, ya kita tetap fokus open recruitment-nya itu lebih kepada MTS dan MA dan juga SMA. Iya. Setelah kita tadi melakukan sosialisasi, jadi kita mencari kan orang-orang yang atau siswa-siswa yang mempunyai bakat dan juga minat belajar yang lebih. Ya. Minat dan belajar yang lebih, maka kita tawarkan, ayo untuk teman-teman semuanya. Kalau kita sebutannya di IPNU IPPNU itu rekan atau rekanita. Jadi kita mempersilahkan, setelah kita memperkenalkan diri dari IPNU, kita mempersilahkan dan menawarkan kepada teman-teman peserta sosialisasi di sana, kalau mau bergabung dengan kami, mari bulan depan atau minggu depan kita akan melakukan kegiatan kaderisasi dasar di IPNU, yaitu disebut Makesta, Mas. Makesta. Iya. Jadi kita tetap langsung berputar lagi dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Sekolah mana ini? Al-Mukmin umpamanya. Iya. Al-Mukmin hari ini mungkin jam pertama kita sosialisasi di sini. Ya. Maka jam keduanya kita langsung ke daerah lain yang kira-kira di mana kita diberikan diterima dengan baik, dan juga kita mendapatkan respon dari para guru dan juga para siswanya khususnya. Dan para siswa yang dimana sekiranya kita mendapatkan kesempatan untuk melebarkan sayap di IPNU IPPNU itu. Tentunya dulu dalam visi misi saya di tahun 2021 itu adalah penghijauan di Kecamatan Banyuates. Iya. Maksudnya penghijauan di Kecamatan Banyuates, kita ingin para pelajar ini, khususnya di tingkatan sekolah menengah atas, itu semuanya tergabung di IPNU. Meskipun tidak seluruh sekolah, namun paling tidak dari per sekolah
dari per sekolah itu ada dua orang, dua siswa dan juga dua siswi bisa bergabung dengan kami. Agar apa? Agar apa ya? Niat baik. Saya katakan niat baik dari IPNU IPPNU ini sampai terbentuk itu bisa tersalurkan ke daerah-daerah meskipun ya di pelosok. Di sini kan di Banyuates ada 20 desa. Iya. Ya 20 desa itu agak lama sebenarnya. Saya pernah itu karena memang posisi agak becek ya. Hujan harus hadir kegiatan ke daerah selatan. Itu hampir sekitar 40 menit. Jauh ya Mas. Ya, jauh Mas. Karena memang 20 desa. Itu kecamatan Kabupaten Sampang ini yang desanya sampai lebih 15 itu kan jarang. Saya kira, seingat saya yang ada 20 desa itu cuma 2 kalau nggak salah. Nggak tahu yang satunya itu kecamatan mana. Tapi ya di Banyuates ini salah satunya. Tapi per desa ini Mas ada ranting-ranting. Nah, begini berkaitan tentang ranting-ranting ini. Kita di IPNU IPNU memang terus berupaya dan berusaha bagaimana untuk menghijaukan tadi sekecamatan Banyuates seperti itu ya. Ya ada 2 cara tadi, bisa dari bentuk komisariat atau ranting. Namun kebetulan karena untuk ranting itu mencakup seluruh desa, ya, maka terkadang kita agak kesulitan. Meskipun ketika sudah dapat anggota yang diranting itu lebih top daripada komisariat. Anggota ranting kita bisa membuat sebuah pimpinan ranting seperti itu kan. Daripada pimpinan komisariat itu lebih lebih mujarab kalau diibaratkan itu sebuah obat ya. Itu diranting memang. Namun ya karena kita mendapatkan akses yang lebih mudah di komisariat, kita lebih memfokuskan pergerakan kita di komisariat seperti itu. Di ranting kita masih berupaya, belum 50% di Kecamatan Banyuates ini terbentuk ranting, meskipun ada beberapa persen seperti itu. Berarti cuma sebagian ya? Iya, masih sebagian kalau ranting. Tapi kalau komisariat itu alhamdulillah dari 20 desa ini sudah 11 ranting, sudah 11 komisariat. Mohon maaf. Sudah 11 komisariat kita bentuk dan alhamdulillah berjalan dengan baik sementara seperti itu. Oke Mas. Kelebihan organisasi menurut Anda itu? Kelebihannya? Berkaitan dengan kelebihan, ya tentang kelebihan kan pastinya setiap organisasi memiliki kelebihan tertentu gitu Mas ya. Untuk saya sendiri kan kebetulan saya memang sebelum di IPNU itu kan ada juga aktif di organisasi tapi pramuka. Ya. Aktif di organisasi pramuka sekitar 1,5 tahun. Dan ya saya belajar keorganisasian paling awal sebelum saya mengenal organisasi yang lain itu memang di Saka Bayangkara. Alhamdulillah, iya, Saka Bayangkara Polsek Banyuates. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman baru. Ya tentunya selanjutnya pengalaman juga pengetahuan, tentunya jati diri dan lain-lain. Saya belajar di sana. Tapi saya belum menemukan di sana. Namun saya belajar di sana seperti itu. Alhamdulillah untuk kelebihannya itu saya sendiri ya. Iya. Yang memang backgroundnya agak kesantrian. Backgroundnya agak kesantrian memang. Kelebihannya begini Mas. Organisasi IPNU IPPNU itu adalah salah satu organisasi perjuangan. Jadi di sana kita katakanlah ya formalnya dapat, juga
non formalnya juga dapat. Maksudnya apa? Di sana kan organisasi keislaman seperti itu. Itu yang menurut saya apa ya? Berarti Jadi sama-sama dapat Mas. sama-sama dapat, alhamdulillah Mas. Jadi katakanlah kalau memang ada orang-orang yang khawatir dengan katakanlah pergaulan bebas sekarang yang marak terjadi seperti itu, insya Allah kalau keluarga atau adik-adiknya yang lain ada di IPNU atau FNU, dari hal itu tidak apa ya, bukan tidak mungkin, namun mungkin kemungkinannya masih 10% lah untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang ada unsur barokah di sana yang kita harapkan seperti itu. Ya, bukan berarti saya menafikan barokah dari organisasi yang lain, namun kan di sini perbincangannya adalah saya sebagai anggota IPNU seperti itu. Ya. Oh ya Mas. Kalau IPNU di Banyuates itu lahirnya kapan Mas? Masuk ke Banyuates IPNU. Oh ya. Untuk IPNU sendiri di Banyuates sebenarnya itu sudah lama. Dari tahun 2006 itu sudah ada cikal bakal IPNU di Kecamatan Banyuates. Saya sendiri pernah bertemu dengan katakanlah demisioner ketua PAC tahun 2006. Ya. Yaitu Ustadz Muzakir di Banyuates. Pernah saya sesekali mengundang beliau untuk hadir di kegiatan-kegiatan kita. Nah, itu cikal bakalnya ya. Pada saat itu, oh iya, untuk yang sekarang sukses, katakanlah sukses ya, menjadi pengasuh sebuah lembaga yaitu Kiai Babus Salam. Itu termasuk anggota IPNU tahun 2006 seperti itu. Ya, secara struktural keorganisasian memang beliau tidak pernah ikut andil, namun beliau tetap membina dan juga memberi semangat kepada teman-teman rekan-rekan Itat sekarang yang ada di tahun 2020-2023 seperti itu, masih memberikan semangat dan juga memberikan dorongan yang penuh, ya kan, backgroundnya juga seorang kiai kan seperti itu. Memberi nasihat kepada seorang pemuda itu dapat banget gitu Mas. Nah, kalau di IPNU sendiri sampai berjalan sesuai dengan program-programnya dan juga kita mengadakan kaderisasi, artinya IPNU betul-betul dilaksanakan seperti itu keorganisasiannya di Banyuates. Itu kurang lebih tahun 2014. Itu diawali oleh keponakan Bapak Kiai Babus Salam itu. Keponakan Kiai Babus Salam, ketua pertama setelah IPNU ini bisa berproses secara baik. Itu Mas Nur Muhammad Iskandar. Itu yang menjadi pelopor sampai itu di teman-teman IPNU Banyuates dikenal dengan sebutan pejuang 9. Iya. Karena memang pada saat itu mereka hanya 9 orang. Jadi 9 orang terus 9 orang sama ketua. Iya, 9 orang dengan ketuanya. Terus berjalan alhamdulillah istiqomah mereka terus mengadakan kegiatan baik itu kegiatan formal atau non formal seperti itu, meskipun belum ada kata-kata kaderisasi pada saat itu. Terus mereka berjalan sambil mengenalkan ini loh IPNU, dan juga terus mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan NU, juga ikut andil seperti itu ya. Lalu dipimpin Mas Nur Muhammad Iskandar itu, atau kita mengenalnya dengan sebutan Mas Nuris, itu terus berjalan akhirnya di tahun 2017 saya bertemu dengan teman-teman di IPNU seperti itu. Jadi ya 3 tahun, saya terlambat 3 tahun seperti itu untuk masuk ke IPNU. Iya, andaikan saya tahu dari awal, insya Allah langsung dari 2014 itu saya ikut juga. Iya. Ya, untuk di Banyuates memang masih seumuran jagung Mas ya, daripada umur IPNU itu sendiri.
seperti itu ya. Iya. Bagaimana cara mengatasi yang sudah ikut pengkaderan atau anggota itu Mas, tapi tidak aktif di sejak apa? Kalau ada acara gitu, tidak turun aksi ke lapangan. Oh ya, Bagaimana cara mengatasi kader seperti itu? untuk mengatasi kader seperti Iya. itu ya. Ya, kita kan organisasi, untuk saya sendiri pernah ditanyakan juga. Iya. Sebenarnya organisasi itu apa sih, Kak? Seperti itu. Saya bilang begini, inilah saya tidak menggunakan peraturan dasar atau peraturan apapun. Namun untuk dari saya sendiri, IPNU atau organisasi pada dasarnya, organisasi apapun itu belajar dewasa. Yang sebelumnya kita adalah remaja yang mungkin katakanlah abal-abal kan seperti itu, yang masih labil, pemikirannya Ya, masih belum matang kan seperti itu. Maka kita ada di organisasi itu belajar bagaimana kita menjadi seseorang yang dewasa, baik dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam ucapan, juga dalam gerakan seperti itu. Untuk maka jika kita beralih kepada bagaimana iya. kita dari awal perekrutan Mas ya. Awal perekrutan itu langsung kepada kaderisasi awal. Kaderisasi awal, lalu selanjutnya itu bimbingan. Bimbingan itu follow up untuk mendalami materi-materi pembelajaran kaderisasi dasar dan juga materi inti yang harus anggota kuasai. Anggota IPNU kan itu harus menguasai beberapa elemen. Entah itu dari wawasan kebangsaannya atau materi-materi tentang keaswajaan, kepemimpinan dan lain-lain. Itu memang sudah ada peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan pusat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan IPNU, peraturan tentang keanggotaan, bagaimana upaya yang dilakukan oleh IPNU seperti itu. Jadi kita sudah memfasilitasi ketika mereka masuk ada kegiatan kaderisasi itu langsung kita arahkan, kita bimbing melalui follow up dan juga terjun lapangan, katakanlah itu dalam kegiatan-kegiatan baik non formal atau informal dan lain-lain, itu kita langsung mengadakan bimbingan. Jadi kalau nantinya terjadi yang seperti tadi, ada seorang anggota yang ketika masuk selanjutnya tidak mau aktif seperti itu ya. Bagaimana Mas ya? Kita lihat dulu. Kita masih melihat dia bagaimana, ada di posisi aman apa tidak. Kalau hanya di posisi tidak aman, ya kita orang Madura bilang itu matorok salam. Bagaimana kabarnya? Kita tanyakan secara baik-baik, secara kekeluargaan. Lewat via telepon atau titip salam seperti tadi tidak efektif, maka selanjutnya kita datangi. Bagaimana? Kalau mungkin itu Alek, Lek, bagaimana Lek? Bagaimana rekan? Kok nggak aktif? Katakanlah seperti itu ya. Ya mungkin kita berusaha untuk mengerti bagaimana alasan dia hingga tidak aktif itu kenapa dan lain sebagainya. Ya kalau mungkin kita masih bisa memberikan masukan atau memberikan saran atau motivasi dan lain-lain, ya kita berikan kan rata-rata begini Mas. Pelajar di sini biasanya itu karena kesibukan di rumah. Baik itu membantu orang tua, Iya. atau bahkan terkadang itu ada pelajar yang juga sudah bekerja. Seperti itu. Ya setelah kita mendengarkan keluh kesah mereka dan yang lainnya, maka kita coba mencari solusi. Kalau memang kita masih bisa antar teman itu masih bisa menemukan solusi, ya kita berikan solusi. Kekurangan dalam segi keuangan, katakanlah seperti itu, kita fasilitasi
the power of orang dalam itu mulai beraksi. Kita carikan dia pekerjaan yang mungkin memungkinkan dia untuk terus merasa berhutang budi kepada Ibnu, sehingga dia tidak akan lari, tidak akan lupa terhadap Ibnu seperti itu. Ya tidak sedikit Mas. Dari teman-teman itu yang memang katakanlah sudah selesai, yang sudah selesai itu juga mendapatkan pekerjaan di mana, ada yang di Surabaya atau di kabupaten yang lain. Itu memang alhamdulillah real dari teman-teman Ibnu seperti itu. Jadi networkingnya itu dapat, relasi dan juga sambungan pertemanan itu ujung-ujungnya menghasilkan seperti itu. Ya, salah satu contohnya itu kita dalam mencarikan pekerjaan kepada mereka itu lebih mudah seperti itu. Oh ya Mas, faktor-faktor kesulitan untuk merekrut seorang anggota baru Ibnu Banyuates, menurut Anda bagaimana? Kesulitan Anda untuk merekrut anggota baru? Kalau masalah perekrutan sih sebenarnya tidak begitu sulit. Iya, tidak begitu sulit. Lebih-lebih saat ini kita sedang sudah dihadapkan oleh kecanggihan telekomunikasi dan lain-lain media sosial. Sepertinya tidak ada kesulitan dalam rekrutmennya. Namun yang jadi sulitnya itu nanti setelah rekrutmen dan juga kaderisasi dasar sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya itu yang agak sulit terkadang. Karena kenapa? Yang kita hadapi itu adalah pelajar. Ya. Pelajar yang itu kebanyakan adalah pelajar MA. Iya, MA, SMA, SMK dan lain-lain. Kalau SMP, Mas? Ya, SMP itu agak jarang. Seperti yang tadi saya katakan. Itu tidak lazim ada anggota SMP masuk Ibnu. Itu di Madura. Ya, di Kecamatan Banyuates khususnya. Karena ya untuk sekelas siswa SMP sekolah menengah pertama itu agak sulit Mas, karena memang belum agak lepas dari kasih sayang orang tua kan seperti itu biasanya. Itu biasanya itu yang ada di daerah selatan. Ini pun juga di utara, karena kita juga menghargai mereka-mereka yang masih berada di kancah pendidikan, di ranah pendidikan, baik itu pendidikan formal di pagi harinya atau pendidikan non formal sore harinya. Itu kan kalau masih SMP rata-rata belum lulus madrasah itu kan. Iya, makanya kami untuk SMP tidak terlalu jadi titik fokus dalam rekrutmen kita. Namun kita lebih fokusnya kepada entah itu mereka yang sudah lulus sekolah di pondok pesantren lalu nganggur katakanlah seperti itu ya. Dan juga kita fokusnya itu teman-teman yang prakuliah seperti itu. Memang ada yang mengatakan begini Mas, organisasi itu adalah salah satu jembatan untuk mereka yang tidak berkesempatan untuk kuliah. Jadi mereka-mereka yang tidak ada kesempatan untuk kuliah itu bisa insya Allah bisa belajar hal-hal seperti belajar di kampus itu dari organisasi, khususnya ya organisasi keterpelajaran seperti ini kan seperti itu. Oke, Mas. Oh ya sahabat, saya minta kesan dan pesan buat podcast Al-Mu'min. Untuk pesan dan kesan dari saya, alhamdulillah ya. Untuk podcast Al-Mu'min ini saya sangat mengapresiasi. Jarang memang di tingkat lembaga dan yang lainnya itu mempunyai inovasi-inovasi seperti ini. Nah, tapi ada satu kata, dua patah untuk podcast Al-Mu'min gitu. Ya. Maju,
berkembang, bermanfaat bagi seluruh nusa dan bangsa. Baik. Mungkin sekian dari podcast hari ini. Mungkin cuma itu teman-teman yang saya sampaikan dari podcast bersama Demisioner Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.